Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi teman-teman. Ya, kembali kita melanjutkan ya pembahasan tentang soal-soal TKA Matematika SMA Sedaga tahun ini. Nah, ini merupakan video yang kelima dari pembahasan soal-soal barisan dan deret. Ya, baik ya teman-teman. Jadi sekarang kita sudah sampai di soal nomor 23 ya. Nomor 23 ini di video keempat kemarin itu sempat kita jadikan sebagai oleh-oleh dan sudah ada yang jawab. Jadi jawaban benarnya itu adalah berapa ya? Yaitu 81. Nah, coba kita bahas, diperhatikan. Barisan minus 1, A minus 9 dengan B ini merupakan barisan geometri. Yang dikatakan di sini adalah nilai dari A dikali B. Jadi kita harus cari dulu berapa nilai A dengan B-nya teman-teman. Nah, karena ini barisan geometri, ada beberapa sifat-sifat barisan geometri yang teman-teman semua perlu ingat ya. Salah satunya itu adalah misalkan begini. Ada barisan geometri, ada 3 bilangan geometri ya, tapi kita tidak tahu bilangannya. Katakanlah bilangannya adalah X, Y, Z. Maka itu berlaku suku tengah dikuadratkan itu sama dengan hasil kali suku di pinggirnya ya. Coba kita berikan dulu ini stabilo supaya teman-teman semua bisa menandai rumus-rumus yang penting. Ya, bisa ya? Nah, kita menggunakan sifat ini untuk mengobok-ngobok dari soal yang di sini. Nah, coba kita ambil dulu yang 3 bilangan yang di sini. Perhatikan bilangan tengahnya yaitu A. Jadi berlaku A kuadrat sama dengan min 1 dikali dengan min 9. Ya, ini A kuadrat sama dengan min 1 dikali min 9 itu kan 9. Berarti A sama dengan, ingat kalau pangkat 2 pindah ruas, jadi plus minus akar dari 9. Berarti kita peroleh A-nya plus minus 3. Ada 2 nilai A yang kita peroleh, yaitu A-nya sama dengan 3 dengan A sama dengan min 3. Oke, nah sekarang kita cari dulu B-nya. B-nya berarti kita perhatikan yang 3 yang ini. Suku tengahnya itu min 9. Min 9 pangkat 2 sama dengan A dikali dengan B. Ini 81. Misalkan kita ambil A-nya sama dengan 3. Berarti 3 di sini dikali B. Berarti kita dapatkan B sama dengan 81 dibagi 3. Dibagi ya, itu dapatnya 27. Jadi kita sudah peroleh A-nya 3, B-nya 27. Nah, sekarang kita masukkan ke yang ditanyakan. Coba. Berarti jadi A dikali B sama dengan A-nya itu 3 dikali B-nya 27. Berarti 3 dikali 27 dapatnya 81. Bisa ya? Nah, sekarang coba kita uji bagaimana kalau misalkan A yang kita ambil itu adalah minus 3. Nah, sekarang coba dengan cara yang sama tentunya. Kita masukkan ke sini. Min 9 pangkat 2 sama dengan A dikali B. Ini 81. A-nya kita ambil minus 3 dikali dengan B. Berarti B sama dengan 81 dibagi min 3 itu dapatnya min 27. Nah, sekarang coba kita masukkan di sini. Caranya sama. Berarti A dikali B, A-nya itu min 3 dikali B-nya min 27. Berarti min 3 kali min 27 dapatnya 81. Jadi 81 juga jawabannya ya. Oke, jadi teman-teman semua begini. Perlu kita uji bilangan-bilangan yang kita dapatkan di sini. Jangan sampai kalau misalkan di sini 81, di sini beda tentunya. Nah, itu harus kita perhatikan syarat-syarat yang ada di soal ya. Coba kita lanjut ke soal nomor 24. Teman-teman coba pahami dulu soalnya ya, baru kita bahas. Oke, nah dilihat Suratman ini sedang menanam bambu dengan susunan yang menyerupai bentuk trapesium. Oke, pada baris terdepan terdapat 35 bambu dan di baris kedua adalah 31 bambu dan di baris ketiga terdapat 27 bambu dan seterusnya. Coba kalau kita rinci dulu ya. Ini yang pertama adalah 35, kemudian yang berikutnya adalah 31, kemudian berikutnya adalah 27 dan seterusnya. Seperti itu ya, kita misalkan. Pola bambu yang ditanam adalah konsisten. Ada kata konsisten atau tetap, gitu ya. Berarti ini kita langsung tandai bahwa ini adalah pola bilangan aritmetika. Bisa ya? Nah, coba kita lihat yang pertama. Banyak bambu yang ditanam pada baris ke-6 adalah 13 bambu. Nah, sekarang coba kita perhatikan teman-teman. Misalkan ini adalah U1 atau A, ya. Kemudian ini adalah U2. U2, kenapa U3 saya tulis ya? Ini U2. Kemudian ini adalah U3. Yang ditanyakan berarti U6.
U6-nya berapa ya? Nah, sekarang kita menggunakan rumus UN. Ingat kembali apa rumus UN untuk barisan aritmetika, yaitu A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B. A-nya itu sama dengan suku pertama. Jadi ini adalah A, ya, berarti bedanya itu adalah selisihnya. Ini semakin ke kanan semakin berkurang, berarti di sini B-nya adalah minus, ya. Ini minus 4, ini juga minus 4. Nah, kita berikan tanda di sini minus 4 adalah B-nya. Nah, sekarang kita obok-obok ya. Berarti U6 di sini A ditambah dengan 5B. Kenapa 5? Karena di sini N-nya berkurang 1 dari yang di sini. Kalau di sini 6, berarti di sini 5. Kalau di sini 7, berarti di sini 6. Selalu berkurang 1. A-nya itu berapa? 35. Ditambah dengan 5 kali B-nya minus 4 seperti ini. Berarti di sini 35, 5 dikali minus 4 itu minus 20. 35 dikurang 20 dapatnya 15. Harusnya U6 itu 15 bambu. Ini 13 bambu, berarti ini salah ya. Kemudian coba cari lagi yang lain ya. Banyak bambu yang ditanam pada baris terakhir itu adalah 3 bambu. Kita tidak tahu ya, ini ada berapa baris bambu sebenarnya yang ditanam. Jadi katakanlah 3 ini adalah UN. Ya, UN ini 3. Jadi kita cari dulu N-nya berapa. UN kita pakai rumus ini. A tambah N kurang 1 dikali B sama dengan 3. A-nya itu adalah 35 ditambah dengan N dikurang 1 dikali minus 4 sama dengan 3. Ini 35. Kita kali ke dalam ya. N dikali minus 4 itu minus 4N. Kemudian minus 1 dikali minus 4 plus 4 sama dengan 3. Oke, pelan-pelan saja ya. Ini minus 4N sama dengan 3. 35 tambah 4 itu kan 39 ya. Pindah ruas berarti dikurang 39. Berarti minus 4N sama dengan 3 dikurang 39 minus 36. Berarti N-nya dapatnya adalah 9. Jadi ternyata ada 9 baris bambu yang ditanam. Yaitu berapa baris ke-9 itu? Yaitu 3. Jadi ini benar ya. Nah, kemudian jumlah bambu yang ditanam pada baris terdepan dan kelima adalah 54 bambu. Coba kita cek ya. Baris terdepan itu berarti U1 tambah dengan baris kelima berarti U5. Coba kita obok-obok. U1 itu kan A ditambah U5 itu A tambah 4B. Bisa ya? Jadi ini U5 adalah A tambah 4B. A-nya itu 35 ditambah dengan 35 ditambah 4 kali B-nya minus 4. Bisa ya? Ini 35 tambah 35 kan 70. Kemudian 4 dikali minus 4 itu minus 16. Bisa ya? Berarti 70 dikurangi 16 dapatnya 54. Ini coba kita cek. 54 bambu. Pernyataan ini benar ya. Nah, sekarang yang terakhir. Jumlah bambu yang ditanam seluruhnya adalah 171 bambu. Jumlah, ada kata jumlah. Kalau ada kata jumlah, berarti itu kita menggunakan SN. Gitu ya. Nah, SN itu rumusnya seperti ini. N per 2 itu dikali 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Ya, berarti tinggal kita masukkan. N-nya itu ada berapa? Ada berapa baris? Ada 9 di sini. Berarti S9 sama dengan 9 per 2, 2A. 2 dikali A-nya itu 35. Ditambah dengan, karena di sini N-nya 9, berarti 9 kurang 1, 8. Bisa ya? Ini D-nya minus 4. Bisa sampai di sini ditanyakan ya di bagian komentar kalau bingung. Ini 9 per 2, 2 kali 35 itu 70. Kemudian 8 dikali minus 4, minus 32. Jadi ini 9 per 2, 70 kurang 32, 38. 38 dibagi 2 bisa dicoret ya, 19. Berarti 9 dikali 19 dapatnya 171. Pernyataan ini juga benar. Jadi kesimpulannya di sini SBB. Ya, semoga bisa paham ya dengan penjelasan nomor 24 ini. Kalau misalkan ada yang masih bingung ya di bagian mana, bisa disampaikan di bagian komentar di bawah video ini. Nanti teman-teman semua coba ditanyakan. Oke, tapi saya kira semua ini sudah paham ya, karena ini kita sudah jelaskan dengan rinci. Oke, kita lanjut ke soal nomor 25. Dipahami dulu soalnya ya.
Ya, dilihat dalam suatu auditorium terdapat 12 baris bambu, baris bambu, baris kursi ya, berarti N-nya ini 12, maaf tuh teman bercanda ya. Pada baris depan ini terdapat 21 kursi dan baris berikutnya memuat 2 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Berdasarkan informasi di atas, maka berikanlah tanda centang kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Ya, ini kita kenali dulu apakah dia barisan aritmetika atau geometri. Karena di sini ada disampaikan, ada ditanyakan di sini, ditulis 2 kursi lebih banyak. Berarti itu kita langsung kenali adalah barisan aritmetika gitu ya. Berarti di sini terdapat 12 baris, ini N-nya adalah 12. Kemudian baris ke depan ini, baris paling depan 21 kursi, U1. Ini adalah A-nya ya. Terus B-nya ini adalah 2. Nah, sekarang kita obok-obok. Banyaknya kursi setiap baris mengikuti barisan aritmetika, ini benar. Kemudian banyaknya kursi pada baris paling belakang adalah 45. Berarti paling belakang ini adalah U12. Ya, kita menggunakan rumus UN lagi. A ditambah dengan N kurang 1 dikali B. Ini U12 berarti A ditambah dengan 11 dikali B. A-nya 21 ya, ini suku pertama, A-nya ditambah dengan 11 kali 2. 21 tambah ini 22, berarti 21 tambah 22, 43. Ini salah ya, tertulis di sini 45. Kemudian yang berikutnya, coba kita lihat. Banyaknya kursi seluruhnya pada ruangan auditorium itu adalah 384. Berarti S12. Ini 12/2, 2A ditambah dengan 11B. Oke, rumus SN-nya tadi saya tuliskan lagi ya. N/2, 2A ditambah dengan N dikurang 1 dikali B. Biasakan kita menulis rumus-rumus ya dalam mengerjakan soal. Kenapa? Supaya rumusnya itu secara tidak langsung kita ingat dengan sendirinya. Oke, ini 12/2, 2 dikali A-nya itu 21 ditambah dengan 11 dikali 2. Ini kalau bisa dibagi saja ya. 6, 2 kali 21, 42 ditambah dengan 11 kali 2, 22. 6 dikali 42 tambah 22, 64. 6 dikali 64 dapatnya 384. Berarti pernyataan ini juga benar ya. Oke, bisa dipahami teman-teman? Baik, coba kita lanjut ke soal nomor 26, silakan. Ya, coba nomor 26 ini kita jadikan sebagai oleh-oleh ya. Coba-coba diskusikan dengan rekan-rekannya. Dan kalau misalkan berkenan, boleh dikirimkan jawabannya di bagian komentar di WAPD ini. Nanti kita berikan jawabannya atau dikoreksi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan ya. Oke, saya kira untuk sementara sampai di sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal seperti ini di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.